Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini kami dari Pak Prongkes Rumah Sakit Umum Cemutia Kabupaten Aceh Utara ada sedikit edukasi tentang tonsilitis ataupun amandel. Untuk lebih jelasnya mungkin sebentar lagi akan disampaikan oleh dokter muda kita dari Universitas Malikus Saleh. Bapak Ibu sekalian, kami dari Pak Prongkes memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk masih menjaga protokol kesehatan. Jadi untuk mempersingkatkan waktu, kami dari Pak Prongkes akan Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkatkan waktu, kami dari Pak Prongkes akan mengasih kepada dokter muda kita. Kepada dokter muda kita kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, perkenalkan saya di sini Mauriza sebagai dokter muda yang bertugas di Politeknik. Sebelumnya terima kasih atas waktu ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sedikit edukasi dari kami. Baiklah, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai tonsilitis atau yang biasa kita sebut amandel. Nah, jadi normalnya amandel itu dia sebagai sistem kekebalan tubuh pada tubuh kita. Nah, normalnya dia itu tidak terjadi pembengkakan. Nah, pada satu waktu dia itu bisa terjadi pembengkakan dan terjadi infeksi. Nah, jadi normalnya dia seperti ini, Bu. Nah, kan nggak kelihatan dia ada pembesaran. Nah, kalau dia sudah terjadi infeksi, kita lihat dia ada pembengkakan di sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi seperti bakso di belakang mulut kita. Nah, jadi apa sih penyebab dari amandel ini sendiri? Nah, penyebab dari amandel ini dia bisa disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Nah, jadi kalau gejalanya itu biasa sering terjadi karena kita menderita penyakit pernafasan seperti sering batuk pilek. Nah, untuk gejalanya biasa tidur tidak nyenyak, kemudian biasa mengantuk di siang hari, nafasnya bau, kemudian ada nyeri di mulutnya, di belakang mulut, kemudian sering pilek, sering infeksi sinus atau telinga. Nah, kemudian karena nyeri yang tadi, nyeri karena infeksi amandelnya ini tadi, kita juga sulit untuk tidur. Nah, kemudian mendengkur, ngorok kalau tidur. Kemudian juga nafasnya berbunyi, karena bisa saja amandel ini nanti, Bu, kalau dia sudah besar, dia bisa menghambat pernapasan kita. Nah, jadi pada saat kita bernapas, nafasnya bisa bunyi. Nah, ini dia bisa ibu-ibu lihat. Normalnya seperti ini. Kalau sudah terjadi infeksi karena bakteri ataupun virus, dia terjadi pembengkakan. Nah, bisa ibu lihat ini tingkat pembesaran amandelnya. Jadi ada tingkatnya, ada 0, 1, 2, 3, 4. Yang 0 ini dia kalau amandel kita itu sudah nggak ada lagi, sudah dioperasi nggak ada lagi. Jadi normalnya dia tuh ada, tapi dia nggak besar. Jadi yang normalnya ini 1. Dia ada, tapi dia nggak melewati dari pilar tonsil kita. Nah, kalau yang kedua dia udah besar, udah melewati pintu ini, pilar dari rahang kita. Kemudian yang ketiga dia sudah melewati pintu rahang. Kalau yang keempat bisa ibu lihat dia tuh udah menutup dari uvula atau kita sebut lak-lakan. Jadi kalau ibu buka mulut itu kan ada kayak kecil menggantung gitu, anak teka. Kalau udah grade 4, udah tingkat 4, dia itu udah menutup sampai ke lak-lakan itu, sampai ke anak teka itu. Nah, kalau udah grade 4 ini nanti pilihannya bisa operasi kalau misalnya udah mengganggu pernapasan. Nah, jadi penularan dari amandel tadi karena dia disebabkan oleh bakteri ataupun virus, penularannya bisa dari bersin, batuk, ya, dari sama seperti flu, Bu. Jadi dari udara, kemudian dari cairan, dari air ludah. Nah, jadi untuk penanganannya bagaimana?
ibu-ibu kalau misalnya sudah mengganggu, kalau sudah ada gejala seperti yang saya sebutkan tadi, bisa segera datang ke dokter. Jadi bisa kita berikan pengobatan sebelum dia menutup saluran pernapasan. Nah, untuk pencegahannya itu ibu-ibu harus banyak minum, terutama air hangat, jangan air dingin ya Bu, karena nanti bisa semakin radang. Kemudian hindari polusi seperti debu-debu, asap kendaraan. Kemudian makan makanan gorengan, makan micin itu dikurangi, makanan berlemak ya Bu. Kemudian kita harus tahu etika bersin dan batuk. Jadi supaya pada saat kita bersin atau batuk, kita tidak menularkan kuman ke orang lain. Nah, jadi kita harus tutup hidung saat batuk, ataupun kita tutup menggunakan siku dalam kita Bu. Jadi kayak gini kalau batuk, jadi kumannya nggak kemana-mana. Atau ibu sediakan sapu tangan, tisu, jadi ditutup pas batuk atau bersin. Kemudian cuci tangan di air mengalir supaya bekas kuman tadi tidak tersebar melalui kontak. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan tisu, itu juga segera dibuang ke tempat sampah. Jadi sekian edukasi saya mengenai amandel ataupun yang disebut juga tonsilitis. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini izinkanlah kami dari Pak Promkes Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Aceh Utara untuk hari ini ada edukasi tentang alergi. Mungkin nanti yang lebih jelasnya akan disampaikan oleh dokter-dokter muda kita dari Universitas Malikus Saleh. Bapak Ibu sekalian, kami dari Pak Promkes menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi untuk mempersingkatkan waktu, kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktu. Perkenalkan, saya Reski Abriani, dokter muda dari Poli THT. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, mau mengganggu waktunya sebentar ya. Saya akan melakukan penjelasan untuk promosi kesehatan tentang rinitis alergi. Jadi rinitis alergi itu dia merupakan suatu inflamasi yang terjadi di hidung disebabkan oleh alergi. Jadi inflamasi yang terjadi di hidung yang disebabkan oleh alergi ini dia bisa terjadi di semua usia. Tapi paling sering itu di usia muda
dan di usia anak-anak. Nah, dari inflamasi ini apa yang terjadi di hidung kita? Jadi hidung itu nanti terasa tersumbat, terus dia terasa tersumbat, terasa berair, gatal. Kemudian selain itu kalau di rinitis alergi ini kita akan terasa bersin berulang-ulang. Bapak Ibu kalau misalnya pernah bersin berulang-ulang, kan biasanya kita bersin hanya sekali. Nah ini kalau di alergi dia bersinnya itu berulang-ulang, bahkan bisa sampai 5 kali. Nah itu dia udah menandakan kemungkinan kita mengalami rinitis alergi. Selain itu gejala lainnya juga mata merah, kemudian berair dan terasa gatal. Nah, apa penyebab dari rinitis alergi ini? Jadi penyebab dari rinitis alergi itu ya dari alergi. Alergi itu kenapa kita bisa terkena alergi? Alerginya itu bisa karena debu, kemudian dari asap, polusi udara, itu juga bisa buat kita alergi. Selain itu dari serbuk sari bunga itu juga bisa mencetuskan timbulnya gejala alergi. Selanjutnya dari hewan, bulu-bulu hewan itu juga bisa membuat kita alergi. Selanjutnya juga ada seperti makanan atau minuman yang terlalu dingin, itu juga bisa mencetuskan timbulnya gejala alergi. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu mengalami hal seperti ini, itu bagaimana pencegahannya? Pertama kita harus tahu pencegahannya dahulu. Jadi untuk pencegahannya, karena dia bisa paling banyak dari debu ataupun polusi, itu lebih baik menggunakan masker. Jadi masker ini selain mencegah kita dari infeksi corona, kan sekarang ini yang lagi booming corona ya Bapak Ibu, itu juga bisa mencegah kita dari rinitis alergi ini. Jadi gitu dia ada baiknya. Atau kalau misalnya bagi ibu-ibu yang bekerja membersihkan rumah, itu juga alangkah baiknya menggunakan masker dan menggunakan penutup mata juga boleh, karena untuk menghindari paparan debu. Selanjutnya, jika sudah terjadi, kita sudah melakukan pencegahan tapi masih juga bersin-bersin gejala, masih hidung tersumbat, masih terasa gatal, masih bersin-bersin, itu bagaimana baiknya? Baiknya kita langsung ke rumah sakit atau ke poli THT ya kalau di sini. Kenapa begitu? Karena dia kalau di sini tidak boleh pengobatan tanpa resep dari dokter atau resep atau konsultasi dari pihak medis. Jadi Bapak Ibu sebaiknya tidak melakukan pengobatan sendiri. Kenapa begitu? Karena kan ada beberapa obat yang contohnya kalau misalnya antibiotik digunakan sembarangan, kita jadi resisten. Jadi saat kita mengobati berikutnya itu sudah tidak bisa sembuh lagi karena tubuh kita sudah resisten terhadap obat itu karena efek penggunaan yang sembarangan. Kalau misalnya di rinitis alergi ini dia ada menggunakan dekongesan atau ditetes di hidung. Itu juga penggunaannya harus tepat dosis, tepat penggunaan, dan harus tahu cara penggunaannya, nggak boleh salah. Jadi itu perlu dikonsultasikan ke dokter atau ke pihak medis. Kalau misalnya salah, itu malah akan menyebabkan gejala yang lebih parah, malah akan lebih sulit untuk diobati. Mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut tentang rinitis alergi ini, bisa ditanyakan langsung nanti ke dokter spesialis THT-nya atau dokter Indra, atau kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan sekarang juga boleh. Sebelumnya dia kalau di hidung ini dia ada banyak. Kalau rinitis, salah satunya kan ini rinitis alergi. Ada juga nanti yang disebut sinusitis. Nah, bedanya itu kalau rinitis ini dia kan kita bersin-bersin, merasa bersin berulang-ulang terus. Kalau di sinusitis dia adanya biasanya hidung terasa tersumbat, kemudian ada gangguan penciuman juga, tapi dia biasanya tidak bersin kalau di sinusitis. Nah, itu dia bedanya. Mungkin itu aja untuk progres pagi hari ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan sekarang, saya persilahkan. Ada yang ingin ditanya? Ibu? Ada? Tidak? Baik, tapi sebelum penutupan, perlu diketahui juga rinitis alergi ini dia bisa menurun. Jadi kalau misalnya orang tua atau kita menderita rinitis alergi, kemungkinan besar nanti anak-anak kita juga bisa terkena rinitis alergi karena dia diturunkan juga. Mungkin itu saja dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terus ada sedikit edukasi, mungkin ada manfaatnya kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih jelasnya seperti yang telah disampaikan tadi, mungkin nanti bisa Bapak Ibu tanyakan kepada dokter spesialis kita. Untuk
memakan waktu, kami dari pihak Promkes mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.